ada. Cuman memang perempuan ini kalau ngomong kita 10, yang diingatnya itu mana yang paling berkesan, itulah yang diingat. Makanya hati-hati bicara sama perempuan. Perempuan ini ingin mendengarkan pilihan kata-kata yang indah yang bisa terngiang di telinganya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dia pilih kata yang kira-kira paling berkesan di telinga Sayyidatuna Aisyah. Dia tidak panggil ya Amirah, wahai apa Amirah itu? Ratu. Enggak. Yang dia panggil apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan karena cahaya matahari. Bapak nanti pulang ke rumah panggil ya Humaira. Coba nanti. Balik dari sini, ya Humaira, Allah Allah gitu dia. Coba nanti. Hidupkan kamera sini, hidupkan kamera. Nanti kirim ke saya. Ini kadang banyak laki-laki ini terlalu jujur. Pulang ke rumah, ya Hajar Aswad. Apa? Kenapa kau panggil Hajar Aswad? Keras sekali dan hitam Pak Ustaz. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Memang jam-jam segini lagi lucu-lucunya memang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Mekah, rumahnya petak-petak. Dari sambutan salam jamaah, sepertinya belum dapat kue kotak. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Pontianak ke Pekanbaru, singgah sebentar di kantor gubernur. Itu jadwal saya hari ini. Jadi ini mau terbang dari Pontianak ke Pekanbaru, singgah sebentar. Setelah ini saya akan langsung ke airport dan ini adalah tausiah saya yang terakhir. Yang terakhir jadwal safari tablik akbar di Kalimantan Barat. Bahwa ini ditakdirkan Allah yang terakhir setelah ini mati, ya kita terima. Kita tidak bisa komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya waktu mau melangkahkan kaki itu bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ada kebetulan apa di atas ini? Masya Allah. Saya mau jamaah ini cerdas, ngerti, faham. Makanya siapa yang kurus pergilah ke Aceh. Insya Allah, iman belum tentu bertambah, berat badan pasti bertambah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman juga kalau tiap hari didatangi malaikat rahmat ridho, malaikat rahmat ridho, malaikat rahmat ridho, lama-lama bertambah juga keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok orang angkat tangan, kita angkat pula. Kita tengok dia turun, kita turun pula. Kita tengok dia menangis, kita menangis pula. Kok kenapa nangis? Tahu, aku tengok orang nangis, nggak enak nggak nangis, kata dia, nangis juga. Memang awalnya berawal dari ikut-ikutan. Allah bisa karena biasa. Nanti kira-kira kalau ditanya orang, lalu ceramah ini hanya bumbu-bumbunya aja. Makanya nggak boleh panjang-panjang. Kalau Tuan pergi ke Padang mengambil rapor. Ceramah ini nggak boleh panjang karena habis ini mau ke airport. Sampai jam berapa kita Ustadz Oji? Jangan lanjut. Lanjut tiba-tiba saya sampai rupanya pesawat udah terbang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disampaikan Nabi, sampaikan aja
hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak bersyukur, tak berterima kasih, mendapatkan nikmat, mendapatkan perbuatan baik dari manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadilah orang yang pandai berterima kasih. Masjid kita ini namanya Masjid An-Naim. Ustadz kok tahu? Ada tulisannya di situ. Masjid An-Naim, kantor gubernur Kalbar, Kalimantan Barat. Naim itu artinya nikmat. Ada pesantren namanya Darun Naim. Dar artinya rumah, yang di dalam itu ada nikmat semuanya. Naim. Kelingking ini tidak dianggap orang sebagai nikmat. Bagi dia kelingking ini biasa aja. Kapan kelingking ini jadi nikmat? Ketika hidung gatal, kelingking luka. Betul? Ketika hidung sakit, telinga sakit, kelingking luka, barulah terasa nikmat itu hilang. Ibu tidak pernah menganggap bapak ini, suami ini sebagai nikmat. Kok ditanya orang, itu laki kau? Entah. Dianggapnya nggak nikmat. Kenapa? Karena tiap hari dia jumpa, dia tengok ada terus. Lakiku itu 4L katanya. Apa itu? Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi orang yang tak berlaki, maka kalian adalah pangeran yang ditunggu-tunggu, Pak. Makanya jangan heran laki-laki yang di rumahnya biasa saja, tapi di luar rumah dia macam pangeran. Yang dinantikan oleh, nggak usah lagi kita teruskan. Kalian ibu, perempuan, istri, mungkin kalian biasa aja. Tapi bagi jomblo, maka kalian adalah bidadari yang dinanti-nantikan. Makanya ditulislah syair. Apa bunyi syairnya? Kalau sudah tiada, baru terasa. Makanya ibu selagi punya suami itu nikmat, sayangilah dia. Jangan sampai nanti sudah terbujur kaku barulah menangis. Abah! Mencakar-cakar dinding dia nggak akan hidup lagi. Makanya kalau mau sayang, sayangilah dia dari sekarang. Ini saya sebetulnya mengungkapkan mewakili suara laki-laki yang teraniaya. Soalnya sekarang yang banyak diperhatikan ini kan perempuan. Apa namanya? Komisi Perlindungan Perempuan. Padahal yang banyak teraniaya itu, nih suara hati yang tulus. Punya baju seragam, ASN, PNS, pegawai, kerja di kantor gubernur, itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat bagi orang yang ikut PNS nggak lulus-lulus. Tapi bagi orang yang tiap hari masuk kantor, muak kali aku jadi pegawai ini. Betul Pak? Syukuri nikmat sudah jadi pegawai ASN di kantor gubernur. Kami, saya yang nggak punya seragam ini Pak, ngelihat kalian ini, ya Allah. Saya insya Allah, tadi kan disebut Pak Gubernur, Ustaz Abdul Somad S1. Saya S1 insya Allah bisa, S2 insya Allah bisa, S3 insya Allah bisa. Tapi kalau untuk pakai baju ini, nggak bisa. Andai saya pakai baju ini, orang berbisik, gila pegawai. Maka yang sudah punya baju pegawai lulus, bersyukurlah. Yang selama ini menganggap ASN ini biasa aja, yang selama ini menganggap pegawai ini bukan apa-apa, ini adalah nikmat terbesar bagi orang yang tak lulus PNS 16 kali ikut tes, nggak lulus-lulus. Sebentar ya, saya cari beritanya. Saya bercakap ini bukan main-main. 16 kali ikut tes PNS, nggak lulus-lulus. Tidak lulus. Ya, keluar di Google. Enggak keluar pula. Hah?
Sebentar ya, sebentar sedikit. Ini di sini agak kurang signal. Baca beritanya. Nampak? Apa beritanya? Ternyata Ki Joko Bodo pernah tes CPNS 16 kali hingga tidak lolos calon. Nampak? Almarhum, udah meninggal beliau, Allah maafirlahu warhamhu. Almarhum Ki Joko Bodo 16 kali tes PNS nggak lulus-lulus. Dan akhirnya jadi dukun. Syukuri nikmat jadi PNS ini, datang on time, cepat masuk kantor. Sekarang banyak PNS datangnya terlambat, pulangnya cepat. Pas ditanya, kenapa kau pulang cepat? Kita tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau sudah datangnya lambat, pulang mesti cepat. Yang saya ceritakan ini tidak ada di Pontianak. Ini yang saya ceritakan ini di mana lah ini pokoknya. Makanya kalau mendengar ceramah saya itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut semua orang ini mati. Ada anak muda S1, S2, S3 mau melamar anak gadis. Yang satu lagi cuman S1 tapi PNS. Kira-kira yang ibu terima yang mana? Ini mau disidang, sebelum dia menyidang saya, bagus saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, tak lama setelah itu masuk penjara dia. Setelah dia masuk, datang saya khutbah ke situ. Datang saya, khutbah saya ke situ, saya naik ke atas, dia turun ke bawah. Artinya apa? Bahwa nikmat PNS ini datang dari Allah, kita syukuri dengan etos kerja, dengan semangat, berangkat pagi, pulang petang, sesuai dengan aturan. Dan jangan sampai kalau ada PNS yang tidak melaksanakan tupoksi tugas pokok dan fungsi, berarti di akhirat dia minta maafnya ke berapa? Mohon maaf Pak Gubernur, penduduk Kalimantan Barat berapa orang? Hah? Penduduk Kalimantan Barat 5,6 juta. Berarti di akhirat dia minta maafnya kepada 5,6 juta orang. Karena dia digaji dari APBD Kalimantan Barat. Inilah yang dikatakan Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang bangkrut adalah ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang pada hari kiamat, solatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata amalnya itu diambil oleh orang ini, diambil orang ini, diambil orang ini. Bayangkan itu, amalnya diambil siapa? 5.600.000 orang mengambil amal dia. Lalu kemudian dia masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka bukan karena berjudi, masuk neraka karena zolim pada masyarakat. Dan itu saya lihat di sini enggak ada orangnya. Ustaz tahu dari mana? Itu kelihatan dari senyumnya yang lepas mereka. Orang kalau dia zolim orangnya itu nggak bisa senyum. Paling kalaupun senyum basa-basi aja. Ini kalau saya tengok dari senyumannya ini, ibu tahu nggak gimana perasaan kami dari dalam ini melihat keluar? Macam menengok akuarium. Ada ikan koi, ada ikan koki. Melambai-lambai itu macam ekornya. Begitu kan. Tapi jangan sangka mereka nggak bisa balas, mereka bisa balas. Apa kata dia? Kami pun dari sini macam nengok akuarium juga Ustaz. Macam ikan sapu-sapu kata dia. Cuman mereka nggak ngomong karena nggak kita kasih mikrofon. Maka istri berikan dia kesempatan untuk ngomong.
Kan? Saya nih sebetulnya mewakili kedua belah pihak ini. Jangan biarkan dia tidak ngomong, akhirnya meledak di Facebook. Di komen sama kawan-kawannya. Betul, 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 betul. Suami juga kasih dia untuk, memang beda. Kalau perempuan ada problem hidupnya yang diomongkannya 90, yang 10 dia lupa. Kalau laki-laki 10 diomongkannya, 90 disimpannya, itulah yang menggumpal jadi diabetes, asam lambung, asam urat. Coba nanti ibu tengok kalau bapak pulang kerja, pas pulang dia nggak langsung masuk ke rumah. Dia kalau dia merokok, dia pegangnya helm, dia ke mokok-mokok dulu. Menarik. Kalau dia pakai mobil, dia tidak langsung masuk ke rumah. Cobalah intip. Nanti sore coba. Nampak tuh dia tarik napas dulu. Kenapa? Di kantor dia sudah punya beban. Di jalan kena tilang. Di rumah menghadapi yang lebih besar lagi. Maka dia perlu napas panjang ini. Betul. Memang nasib jadi laki-laki ini ya Allah. Waktu kecil dimarahi emak. Agak besar sedikit dimarahi ayah. Masuk sekolah dimarahi guru. Mulai pandai bawa motor ditangkap polisi. Sudah masuk kerja dimarahi atasan. Balik ke rumah dimarahi bini. Itu maka angka kematian laki-laki lebih tinggi. Cobalah tengok survei. Yang paling banyak perempuan yang sampai usia lanjut usia itu perempuan. Cobalah tengok. Tapi kalau laki-laki ini nggak tahan dia, Bu. Demam sedikit mati. Saya kebetulan ngurus, kenapa makin kecil suara mic ini? Saya kebetulan ngurus surat akte kelahiran anak saya. Ini ceritanya dulu sebelum viral nih. Ngantri lah saya panjang. Lama kali baru sampai ke loket itu kan. Saya heran kok lama kali. Terus saya intip dari samping. Rupanya pegawai itu menembak musuh yang tak mati-mati. Main game. Orang datang dari kampung, dari jauh, ada yang mau ceramah, ada yang mau ngajar, ada yang mau kerja, ada yang mau ke kebun, ada yang mau manen sawit, ada yang mau memotong karet, ada yang mau mengangkat getah. Bisa-bisanya dia begitu. Tapi saya nggak berani juga ceramah di situ. Kalau sempat saya ceramah di situ, ya ayyuhalladzina amanu, nggak keluar akte anak saya. Ittaqu zulma, jangan buat zolim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Allah kasih baju seragam, Allah kasih kedudukan, itu adalah amanah yang diberikan Allah. Kira-kira yang ingat Allah itu orang sehat atau orang sakit? Pergilah ke rumah sakit, di situ semua orang berzikir, subhanallah, subhanallah. Begitu sehat langsung main handphone. Ah enggak Pak Ustadz, suami saya setiap saya tengok selalu buka aplikasi Quran. Iya pas ibu dekat. Begitu ibu jauh sedikit langsung Mobile Legend. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi hayat di kandung badan, selagi belum masa pensiun, pakai ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siap? Saya jadwal ceramah di Masjid Raya malam-malam. Malam itu saya tengok jamaah lain wajahnya yang jarang-jarang datang. Tiba-tiba setelah itu datang satu orang. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kepala dinas Kanwil. Bapak Kanwil apa? Ini Bapak Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Langsung saya bahas, kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke dalam tanah dan akan dimakan cacing tanah. Wow, berat ya, karena kebetulan orang pertanahan kan. Selesai ceramah, dalam rangka apa nih Pak? Biasanya orang dalam rangka ulang tahun di hotel nyanyi-nyanyi, saya nggak mau.
Saya bawa orang-orang Kanwil pertanahan ini dengar ceramah Ustadz Somad supaya dia takut pada kematian. Dan saya mau umumkan ada aturan dari negara bahwa mengurus surat tanah masjid, surau, langgar, musola gratis Pak Ustadz. Kebetulan Pak Kanwilnya dari Aceh, lupa namanya tapi kumisnya melintang. Itulah yang saya ingat dari Kanwil. Maka selama kita masih diberikan jabatan, pakai, dan itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah diundang dari ibu kota kabupaten masuk ke kecamatan. Dari ibu kota provinsi turun kabupaten, dari kabupaten turun kecamatan. Dalam hati saya, ini udah nggak level saya ini. Level saya ini kan paling enggak gubernur lah. Lalu kemudian sampai saya penasaran, apalah yang mau dibawa ke kecamatan ini? Rupanya saya dibawa ke kantor Polsek. Jumpa sama Pak Polsek, dalam hati saya, apalah kelebihan Pak Polsek ini? Cuman saya nggak nanya, kan kita jaga juga perasaan orang. Nggak mungkin kita sampai situ, apa kelebihan Pak Polsek? Masih ada seragam, selagi masih ada pistol besi, pakailah untuk menolong agama Allah. Takbir! Itu kalau saya takbir berarti ceramahnya udah 45 menit. Jangan, tunggu dulu. Jangan nanti setelah seragam ditarik negara, setelah pistol tak lagi besi, barulah datang ke Ustadz. Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Ada pistol Bapak? Ada Pak Ustadz, pistol air. Padahal ini tausiah saya yang terakhir ini kan. Padahal saya ini batuk Pak. Tadi malam waktu dibonceng Ozi dari hotel ke rumah Hubabah, tak berhenti batuk itu. Sampai ke rumah Hubabah minta air putih. Hubabah tolong doakan saya batuk malunya ini. Tolong. Didoakan Hubabah, dibacakannya Al-Fatihah. Saya bilang, coba masukkan ujung jari Hubabah itu ke air. Karena dalam hadis Nabi, ada Nabi meletakkan ujung jarinya ke air. Dia kan keturunan Nabi. Coba Hubabah, kata, ditanyanya saya, enggak jijik Ustadz Somad? Tidak, saya bilang. Habis didoakannya saya minum. Ceramah tadi malam sekali pun tak ada batuk. Dan seceramah ini sudah 45 menit pun tak ada batuk. Suara saya masih menggelegar. Enggak tahulah sampai ke rumah entah batuk lagi nanti. Jadi kalau ada orang tak percaya pada doa orang soleh, tak percaya, memang dia tidak bisa dilogikakan. Enggak masuk akal. Gimana memasukkannya ke akal itu? Masukkan aja ke mulut. Minum air itu mohon kepada Allah, terbukti Allah Ta'ala yang menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya menduga, saya kan tausiah dari mulai kemarin di Ketapang, habis itu ke Sukadana, habis itu ke Pontianak, mengisi seminar di hotel dengan pengusaha-pengusaha. Ini sebetulnya ibarat lampu udah 5 watt ini udah mau mati, udah habis energi udah. Saya tadi menduga ini nggak ada model bus suara menggelegar karena udah habis tadi malam. Saya maunya tausiah di kantor gubernur ini, marilah kita banyak mengingat mati. Mari kita beristighfar. Mari menjadi istri yang solihah. Tapi rupanya sampai di sini masih menggelegar, ini karena doa orang-orang baik, orang-orang soleh. Bapak Ibu yang biasa memberi kata sambutan, itu kita ngasih kata sambutan itu tergantung juga pada audiens. Saya pernah ceramah 5 menit. Kok cepat kali Pak Ustadz? Orang tuh nunduk semua. Ngapain saya menceramahi jenazah? Tapi di kantor gubernur ini semangat semua. Tanggal berapa ini sekarang? Nggak tahu juga kalau dibuat acara ini tanggal 30 Pak Gubernur. Makanya Pak Gubernur begitu beliau menjadi bupati, menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur,
dipakainya kekuasaan itu membangun masjid, membantu fakir miskin, duafa, janda-janda yang tua-tua, menolong orang-orang susah, membuat program tahfiz Quran. Kita doakan Pak Gubernur sehat, istiqomah iman dan Islam. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua orang di dunia ala ayyadurruka, mau menzalimimu, membinasakanmu, menyantetmu, membunuhmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik. Kalaupun terjadi itu memang sudah takdir. Saya bilang ke istri saya, oh my angel, mudah-mudahan dia nonton video ini. Aku akan pergi hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku akan pulang. Kalau memang ditakdirkan Allah aku mati hari Jumat, jangankan di Kalimantan Barat, jangankan di Sukadana, jangankan naik pesawat 2 kali nyambung, di rumah pun aku akan mati. Kalau aku mati di rumah ini, aku mati sebagai seorang suami. Tapi kalau aku mati sedang berdakwah, aku mati jihad fisabilillah. Alhamdulillah dia nggak ada ngomong apa-apa. Coba kalau dia ngomong, mudah-mudahan kau syahid, kata dia. Jadi jangan kita larang anak kita mau pergi sekolah jauh ke Mesir. Tamat dari Pondok Habib Zaki, dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Mak, ya aku pergi ya. Silakan kau pergi sejauh mata memandang, kata ayahnya. Pas kata ibunya, enak aja kau. Aku yang mengandung dia 9 bulan 10 hari. Aku yang menyusukan dia 2 tahun. Si bapak itu pun ciut. Takut dia. Iya ya, kata dia. Maafkan aku ya yang. Kata. Suami yang model ketakutan begini, itu di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Azab kali di rumah. Makanya kalau ada yang senasib macam ini, sabar-sabarlah. Saya tengok yang banyak senyum di sini, yang di luar agak kurang. Bukan ibu, bu, ibu ini nggak ada. Cuman memang perempuan ini kalau ngomong kita 10, yang diingatnya itu mana yang paling berkesan, itulah yang diingat. Makanya hati-hati bicara sama perempuan. Perempuan ini ingin mendengarkan pilihan kata-kata yang indah yang bisa terngiang di telinganya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dia pilih kata yang kira-kira paling berkesan di telinga Sayyidatuna Aisyah. Dia tidak panggil ya Amirah, wahai apa Amirah itu? Ratu. Enggak. Yang dia panggil apa kata dia? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan karena cahaya matahari. Bapak nanti pulang ke rumah panggil ya Humaira. Coba nanti. Balik dari sini, ya Humaira, Allah Allah kata dia. Coba nanti. Hidupkan kamera sini, hidupkan kamera. Nanti kirim ke saya. Ini kadang banyak laki-laki ini terlalu jujur. Pulang ke rumah, ya Hajar Aswad. Apa? Kenapa kau panggil Hajar Aswad? Keras sekali dan hitam Pak Ustaz. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Memang jam-jam segini lagi lucu-lucunya memang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya masa pegawai aktif bisa berkontribusi untuk masyarakat ini selesai. Resiko muda, tua. Resiko kerja, pensiun. Resiko hidup, mati. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Aku Pak Ustadz hidup ini kenapa banyak kali cobaan? Yang namanya banyak itu memang cobaan. Kalau sikit, cobain. Cicip. Kita hidup ini, kenapa hidup ini berat sekali? Kadang kita nengok orang, Bapak kalau masuk surga mau jumpa ibu?
Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Aku Pak Ustadz kalau mau pergi, agak tenanglah hatiku Pak Ustadz. Asal mau meninggalkan rumah agak lapanglah rasanya sedikit Pak Ustadz. Tapi begitu sampai di kota tujuan, mulailah masuk WhatsApp Pak Ustadz. Bang, baju koko sudah dipakai sembahyang atau belum? Kain sarung sudah dipakai sholat atau belum? Itu peci sudah mana? Tinggalnya di hotel mana? Ada ke masjid atau tidak? Saya tidak dilarikan pelakor. Betul Bu? Masih semangat? Begitu cara mengobati hati yang nyaris terluka. Memang macam main layang-layang memang. Kadang udah hampir diulur, takut nyangkut, tarik lagi. Jangan terlalu ditarik, nanti dia nggak terbang. Ada seninya guys. Ustadz, iya. Aku nggak tahan lah Pak Ustadz kalau istri begini Pak Ustadz. Dia untuk menjaga bapak, karena fitnah akhir zaman ini luar biasa Pak. Jangankan bapak yang pegawai, saya aja yang bukan pegawai, Ustadz, hitam, kurus, tua. Tengoklah di komentar-komentar di Instagram itu, di TikTok itu. Apa kata mereka? Jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang hebat-hebat ini. Sepatu berkilat, lalat terpleset. Ganteng pula, pegawai pula, pakai mobil. Walaupun mobil dinas. Banyak yang menjerumuskan kalian. Yang menjaga kalian adalah istri yang solihah. Makanya bunyi syairnya hanya nggak boleh nyanyi di masjid. Kalau di tanah lapang 3 album kita mainkan. Lihat takhidha ahadukum, kalau kamu mau menyimpan harta paling berharga 3. Apa dia? Qalban syakira, hati yang bersyukur. Lisanan dzakira, lisan yang berzikir. Zaujatan solihatan tu'inuhu ala dinihi, istri yang solihah yang menolongnya pada urusan akhirat. Mudah-mudahan istri bapak semuanya istri solihah. Kalau ada istri yang model begitu, bertanya gaji, duit, motor, jangan pergi kemana-mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Kalau ada istri model begitu, solihah, baik, jangan dikubur sebelum mati. Setuju Bu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ya. Kalau istriku ini begini Pak Ustadz, nanti kalau aku mati di akhirat jumpa lagi Pak Ustadz. Jumpa saya bilang. Lama dia temenung. Mak, di dunia aja udah nggak tahan kata dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Semua sifat jelek-jeleknya dulu kami cabut. Sehingga dia menjadi perempuan yang seperti, ya macam itulah. Kita ini nanti masuk surga itu, kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz. Orang tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek gara-gara Nabi bilang orang tua tak masuk surga. Orang tua tak masuk surga kata Nabi. Nabi pun ikut tersenyum. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan Nabi itu serius saja. Ceritanya neraka. Enggak. Nabi tersenyum. Lalu Nabi panggil lagi. Maksud tidak masuk surga orang tua, semua yang tua nanti pas masuk surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. Karena usia itulah usia yang paling indah. Orang kalau umur 30 itu kan lagi macam saya inilah. Umur ini bukan masalah angka, masalah rasa. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Ini yang ada ini hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Selama dia masih maulid, selama dia masih ke masjid, maka dia anak muda. Walaupun anak muda, tapi kalau lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Itu orang jompo. Maka yang saya lihat ini adalah orang muda-muda semua. Mudah-mudahan mudanya bukan karena bedak 2 inci. Ibu cantik bukan karena lipstik, ibu cantik bukan karena bedak. Maka nanti kalau ditanya orang, ibu ini dari sejak saya masuk ke kantor gubernur ini sampai sekarang sudah berapa tahun kok enggak berubah ya? Ya ini bekas wudhu.
Hah? Bekas wudhu. Jadi ibu anggap kami ini tayamum semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup yang singkat, habis TK, SD, habis SD, SMP, habis SMP, SMA, habis SMA, kuliah, habis kuliah, lulus, pegawai, kerja, kantor, sama. Yang saya rasakan indahnya hidup ini ada pada silaturahim. Saya tak ada angin, tak ada hujan, saya undang aja kawan-kawan untuk ke rumah. Datang besok ke rumah ya, kita bakar-bakar ikan. Apa acara man? Enggak ada. Aku rindu sama kalian. Aku ingin mengenang masa lalu. Waktu kita susah dulu, waktu di Mesir dulu susah. Di Mesir dulu Pak. Kami berangkat ke Mesir, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Pas lagi krisis moneter, saya sampai di Mesir, dolar melambung 20.000. Beda sama Habib Zaki. Habib Zaki sampai ke Mesir lagi zaman enak-enaknya. Memang mesti percaya pada takdir baik dan takdir buruk memang. Beliau dapat takdir baik, saya dapat takdir buruk. Beliau 10 tahun di atas saya di Mesir. Pas saya sampai di Mesir, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan pesawat Hercules ke Kairo untuk menjemput mahasiswa pulang karena tak sanggup, tak ada beasiswa. Putus, kiriman gak bisa. Kenapa dikirim pesawat Hercules? Karena gak ada kursinya. Supaya bisa selonjoran di dalam. Mau ditampung pulang. Tidak ada satupun anak Indonesia yang pulang karena orang Mesir berkata, selagi kami masih hidup, anak Indonesia tidak boleh ada yang pulang. Sampai akhirnya saya pulang 2002, tidak pulang karena ada bantuan dari orang Mesir. Kebetulan duta besarnya waktu itu namanya Bapak Dr. Nur Hasan Wirayuda. Jumpa sama saya, adik dia Gubernur Banten. Pas acara maulid di rumah Gubernur Banten, ketemu Pak Dubes. Ya, Bapak kan pernah jadi Dubes di New York, pernah di PBB, pernah di Eropa. Iya, mana negeri yang paling berkesan? Yang paling berkesan Mesir Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada piramid? Enggak. Karena ada Fir'aun? Tidak. Kenapa berkesan Pak? Karena waktu itu saya umumkan Indonesia sedang susah, anak Indonesia mau dipulangkan. Tiba-tiba datang orang Mesir ngasih duit. Saya kirim intel untuk memata-matai siapa anak muda ini. Setelah dimata-matai, intel pulang ngasih tahu dia penjual apel di pinggir jalan. Datang lagi orang Mesir, saya nggak punya duit, saya bukan orang kaya, saya cuma ada mesin fotokopi. Anak Indonesia yang mau fotokopi silakan fotokopi gratis tempat saya. Saya menyewa rumah orang Kristen Ortodok, tidak Islam. Saya yang tukang bayar sewa rumah ke atas, dia di atas, saya di bawah. Namanya Baba Yosep. Baba Yosep, kami krisis moneter Baba Yosep. Dia bilang sewa rumah naik Abdul Somad. Karena saya kena kanker kata dia. Maka sewa rumah naik. Saya bilang kalau Baba Yosep naikkan sewa rumah, kami pindah rumah. Lama dia terdiam. Rupanya kanker anak ini lebih parah pula lagi. Agak hati pikir dia gitu. Sampai saya pulang 2002, sewa rumah tidak dinaikkannya. Tinggalkanlah kenangan yang baik. Karena pada akhirnya kalau kita sudah mati, yang diingat adalah kenangan baik. Gimana kenangan kau dengan Bapak Fulan? Seumur-umur saya datang ke Kalimantan Barat ini, kenangan saya dengan Pak Doktorandus Haji Rian Nursan MMMH, semuanya demi Allah, semuanya baik-baik. Saya bersaksi beliau orang baik, saya mendoakan beliau selalu dilindungi Allah, supaya beliau mendapat kebaikan. Kalau sekarang saya diundang ceramah ke KPK, ke BIN, saya tahu belum itu sebetulnya. Sekarang karena memang suasana politik sudah berubah, saya diterima di mana-mana. Tapi saat saya tidak diterima di mana-mana, di Kalimantan Barat lah saya diterima. Saya dijemput di airport. Saat saya dibully, saat saya dihina, saat saya dijatuhkan, maka pejabat wakil gubernur yang mau menyambut saya, beliau menjemput saya ke airport. Bangkitlah semangat saya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan-kebaikan. Habib-habib mendoakan saya, membawa saya ziarah ke makam sultan. Di saat saya sedang terpuruk, saya dibawa ke istana,
ceramah, duduk dengan sultan, bangkit semangat saya. Maka bagi saya Kalimantan Barat ini punya kenangan tersendiri yang ada dalam hati saya. Andai saya mati, maka ditanya oleh anak-anak saya saat saya tua, apalah negeri yang ayah kenang? Di antaranya adalah Pontianak, Kalimantan Barat. Berkumpul kita hari ini di sini, mudah-mudahan berkumpul juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 10.15, sekarang sudah jam 11.15 menurut yang di sana. Yang di sini sudah 17. Artinya apa? Sedangkan sesama jam dinding pun ikhtilaf. Apalagi lah kita sekantor. Apa kata pepatah Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah lagi hati manusia. Yang namanya sekantor tentu aja begitu. Jangankan sekantor, saya aja pun yang ngomong 1 jam ini, pasti ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Udah, selesai. Daripada mencari Bapak Ibu di akhirat nanti, bukan senang mencari orang ini, di surga semua ini. Ada juga beberapa yang transit memang. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan